Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septian di channel YouTube Pesona English. Oke, untuk kali ini langsung aja ya, kita akan membahas tentang perbedaan dari should yang diikuti oleh verb 1, should yang diikuti oleh be plus verb ing atau di Indonesia sering kita sebut dengan verb ing, dan juga should yang diikuti oleh have verb 3. Oke. Nah, di video kali ini saya akan merangkum materi yang saya dapatkan dari buku Pathway to English terbitan Erlangga. Ya, buku ini sedang digunakan sebagai buku panduan kelas 10 mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris di sekolah tempat saya mengajar. Oke, kita lihat dulu contoh-contoh dari should verb 1, should be verb ing, dan juga should have verb 3 dalam kalimat. Nomor 1, the government should do something about the economy. Oke, kita lihat di sini setelah should ada do ya, itu adalah verb 1. Nah, terus nomor 2, you should not play games too much. Sama, setelah should ada play, itu juga verb 1. Tetapi ini bentuknya negatif. Nomor 3, those children should not be playing online games at this moment. Jadi anak-anak itu tidak seharusnya bermain game online sekarang ya. Nah, di sini setelah should diikuti oleh be playing, ada be diikuti oleh verb ing. Terus nomor 4, Catalina's purse was stolen yesterday. She should have been more careful in such a crowded place. Nah, di sini setelah should diikuti oleh have been. Nanti kita akan belajar kapan kita menggunakan yang verb 1, kapan kita menggunakan yang be verb ing, kapan kita menggunakan yang have been. Tetapi saya memberi informasi dulu bahwa should itu mempunyai sinonim ya. Jadi should itu bisa digantikan oleh had better ataupun ought to. Artinya sebaiknya atau seharusnya. Nah, ini seandainya saya ganti had better akan menjadi the government had better do something about the economy. Atau the government ought to do something about the economy. Nah, secara garis besar should, had better sama ought to itu sama. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas pattern, function, sama example. Nah, sekarang kita cek dulu should verb 1 dengan should be verb ing. We think it is the right thing to do. Jadi, menurut kita itu ini adalah hal yang baik untuk dilakukan, hal yang benar untuk dilakukan. I think you should work harder. Ya, saya pikir kamu seharusnya bekerja lebih giat lagi. Jadi ini anggaplah saya memberi nasihat. Saya memberi nasihat kepada teman saya bahwa kedepannya itu harus sebaiknya lebih giat lagi kerjanya. Nah, ini saran ya. Tapi namanya saran, boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi should itu berbeda dengan must. Kalau must itu harus dilakukan, tetapi kalau should itu optional ya. Lebih baik dilakukan, tapi tidak dilakukan pun ya boleh. Nah, ini saya minta ke depannya dia itu bekerja lebih giat lagi. Nah, terus untuk yang negatif, you shouldn't depend on him. Ya, sama, ini should diikuti verb 1, sama dengan should work. Tetapi ini bentuknya negatif. Berarti kalau negatif, artinya adalah we think it is not the right thing to do. Ini bukan hal yang baik untuk dilakukan. Jadi kamu seharusnya tidak bergantung kepada dia. Nah, begitu ya. Nah, ini penggunaan should verb 1. Intinya menyatakan nasihat, advice. Nah, should verb 1 juga bisa digunakan untuk menyatakan inability to understand. Saya punya sebuah kalimat ya. Why should he fire the most faithful employee? Mengapa dia harus memecat karyawan yang paling loyal atau paling setia? Nah, itu saya menyatakan hal yang tidak bisa saya pahami. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, jika hal itu terjadi kepada kalian, kalian bisa menggunakan should dalam ekspresi tersebut. Setelahnya, kita beralih ke should be verb ing. Jadi, it is the best thing to do now. Ingat, kalau menyatakan be verb ing, berarti sama dengan membahas tenses present continuous yang sedang terjadi saat ini. Ya, jadi now, ini adalah kata kuncinya. Contoh kalimatnya adalah Theo is driving at 100 km per hour. He shouldn't be driving this fast.
Ya, ini sedang terjadi. Jadi is driving itu menyatakan tenses present continuous. Jadi Theo sekarang sedang nyetir 100 km per jam kecepatannya. Nah, jadi he shouldn't be driving this fast. Kalau ini pengertiannya it is the best thing to do. Berarti kalau ini negatif tinggal ditambahin not. It is not the best thing to do now. Contoh yang kedua adalah ini, I really should be studying for my exam tomorrow. I really should be studying for my exam tomorrow. Itu menyatakan ini ya, what somebody is expected to do at the moment. Jadi apa yang seseorang inginkan untuk dilakukan saat ini. Oke, dalam kalimat ini artinya adalah I'm not doing it yet. Saya masih belum belajar. But I think it's the right thing to do. Tapi saya pikir itu adalah hal yang baik untuk dilakukan karena saya besok akan ujian. Nah, begitu ya. Jadi saya sekarang belum belajar, tapi saya mikir, oh iya, saya sekarang belajar aja karena besok ujian. Nah, intinya tetap menyatakan hal yang sedang terjadi saat ini. I really should be studying for my exam tomorrow. Itulah perbedaan should verb 1 dengan should be verb ing. Dan kita beralih kepada should yang terakhir, yaitu should yang diikuti oleh have verb 3. Nah, ini namanya model perfect ya. Have verb 3. Digunakan untuk it was the right thing to do but we didn't do it. Nah, dulunya hal itu baik untuk dilakukan tetapi kita tidak melakukannya. Yang perlu diingat-ingat, ini it was dan ini didn't. Maka should have verb 3 menyatakan kegiatan yang seharusnya terjadi di masa lalu. Saya ingatkan ya, should have verb 3 menyatakan kegiatan yang seharusnya terjadi di masa lalu. Jadi adik-adik juga harus belajar tense simple past di sini. Karena should have verb 3 itu selalu berkaitan dengan fakta. Contoh kalimatnya adalah Paul got bad score in English. Ya. Jadi dulu Paul itu dapat nilai jelek dalam bahasa Inggris. Kalimatnya begini, he should have studied hard. Dia seharusnya dulu belajar giat agar nilainya tidak jelek, tetapi itu tidak terjadi. Jadi faktanya adalah he didn't study hard. Jadi faktanya dia tidak belajar giat. That's why he got bad score in English. Gitu ya. Jadi didn't ini adalah fakta dari kalimat should yang ada di sini. He should have studied hard. Faktanya he didn't study hard. Oke, contoh yang kedua adalah I'm so sleepy now. Waduh, sekarang saya ngantuk banget. Nah, ngantuk gitu ya. I should have gone to bed earlier last night. Nah, ini efeknya memang terasa di masa sekarang. Ini menggunakan am, menggunakan now. Efeknya sekarang terasa. Tetapi kegiatan yang dilakukan itu tetap di masa lalu. Maka dari itu tetap harus menggunakan harus menggunakan should have verb 3, model perfect. Jadi I should have gone to bed early last night. Jadi saya sekarang ngantuk banget. Saya seharusnya tidur lebih awal tadi malam. Faktanya adalah I didn't go to bed early last night atau I slept too late last night. Saya tidur terlambat tadi malam atau saya tidur terlalu malam tadi malam. Makanya saya sekarang ngantuk gitu. Nah, terus penggunaan should have yang kedua adalah we expected something to happen but it didn't. Jadi kita berharap sesuatu itu terjadi tetapi tidak terjadi. Ya, kita berharap atau kita memperkirakan. Jadi the 12th grader should have had final examination last April. Jadi siswa-siswa kelas 12 seharusnya ujian nasional pada bulan April kemarin. Nah, tetapi karena ada pandemi corona ini dan pemerintah memutuskan untuk menghapus ujian nasional, itu tidak terjadi. Jadi faktanya adalah they didn't have it. Jadi mereka tidak ujian nasional karena it was cancelled, itu dibatalkan. Oke, should have had, seharusnya ujian nasional, tetapi faktanya tidak. Nah, yang terakhir, seperti biasa ya, saya ada soal untuk latihan. Practice makes perfect. Ada 3 soal di sini. Tugasnya adalah masukkan should sesuai
dengan keadaan. Jadi contohnya nomor 1 ya, Helen got 45 in the last test. Jadi pada saat tes kemarin Helen itu dapat 45. She bla 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 for the next exam. Nah, kata kuncinya adalah next exam. Jadi kita harus memberikan nasihat agar setelahnya itu dia mendapatkan nilai yang lebih bagus. Maka kita harus menggunakan should verb 1. Jadi she should study harder. Ya, dia sebaiknya belajar lebih giat lagi untuk ujian selanjutnya. Nah, jadi saya memberikan nasihat kepada Helen agar dia lebih giat lagi belajarnya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dari 45. Sekali lagi, ini hanyalah nasihat, terserah Helen ya, boleh melakukan, boleh tidak, tetapi akan lebih baik untuk dilakukan. Itu nasihat atau advice. Yang kedua, Wirawan was punished because he was always late. Nah, Wirawan itu dihukum karena dia dulu selalu terlambat. Kita cek ya, ini rumusnya pakai simple past. Wirawan was punished. Begitu pula ini, he was. Semuanya menggunakan simple past. Nah, ini maksudnya adalah dia seharusnya tepat waktu. Punctual itu adalah tepat waktu. Jadi menggunakan should have verb 3. Wirawan was punished because he was always late. Nah, he should have been punctual. Dia seharusnya dulu tepat waktu agar tidak terlambat dan tidak dihukum. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, tadi menggunakan verb 3 ini kenapa kok menggunakan been? Nah, yang perlu diingat adalah been muncul jika setelah have tidak ada kata kerja. Nah, punctual itu adalah tepat waktu atau on time, itu adalah adjektif. Maka setelah have harus dikasih been. Jika ada pertanyaan nanti silakan tuangkan di kolom komentar ya. Oke, terus yang ketiga, it's already 8 AM and Roderick is still sleeping. Nah, sudah jam 8 nih, tapi Roderick masih sedang tidur. Nih, is still sleeping. He bla 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 at the moment since he has a virtual meeting. Kata kuncinya adalah at the moment ya. At the moment sama to be verb ing ini. Jadi harus menggunakan should diikuti be verb ing. He shouldn't be sleeping at the moment since he has a virtual meeting. Jadi dia tidak seharusnya tidur sekarang karena dia mempunyai virtual meeting, mungkin dengan guru atau dengan siswa yang lain. Nah, ini adalah pembahasan tentang should verb 1, should be verb ing, dan juga should have verb 3. Jika ada pertanyaan silakan tuangkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.